Kita mulai perjalanan kali ini dari salah satu daya tarik wisata Yordania, Laut Mati. Laut Mati merupakan tempat terendah di dunia, letaknya 400 meter di bawah permukaan laut. Laut Mati sebenarnya danau yang luas dengan panjang mencapai 76 km dan lebar 16 km. Di pesisirnya dibangun beberapa pabrik garam dan juga hotel. Nah, kali ini aku berkesempatan menginap di salah satu hotel yang terletak di tepian Laut Mati. Sebelum berenang, kita siapkan dulu persiapan gelasnya. Sebagian kawasan Laut Mati yang biasa digunakan turis kini dalam area hotel. Ini merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak pemasukan pariwisata Yordania. Selain itu juga agar kebersihan area Laut Mati lebih terjaga. Dalam Islam, Laut Mati berkaitan dengan cerita kaum di masa Nabi Lut yang dihukum karena tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya datang ke sini jadi salah satu tujuan wisata para Muslim. Nah, salah satu yang tak boleh dilewatkan saat kesini mencoba masker dari lumpur Laut Mati. Lumpur Laut Mati adalah sedimen yang kaya mineral dan mengandung sulfur. Bila dibalurkan pada tubuh, dapat membersihkan kulit dan meredakan rematik. Meski seharian pakai hijab, kalau pakai produk yang tepat, rambut tetap kuat dari akar sampai ujung, enggak rontok. Kayak shampoo aku, Emerald Hijab Shampoo, anti hair fall, kandungan ekstrak minyak zaitun, aktif profit amino, dan MOC perfume-nya bikin rambut tetap segar dan juga wangi. Nggak bau apet, nggak rontok. Udah rapi semua, yuk lanjut traveling Yordania. Emerald Hijab Shampoo anti hair fall emang cuma Emerald yang mengerti rambut berhijab kita. Berhijab makin seru. Dari Laut Mati, saya lanjutkan perjalanan ke Laut Merah, laut yang membentang antara benua Asia dan Afrika. Perjalanan ke Laut Merah ini terinspirasi dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah Laut Merah dan berhasil menyelamatkan kaumnya dari Firaun. Dari kedalaman 3 meter, kita dapat melihat langsung terumbu karang di Laut Merah. Terumbu karang di sini tumbuh dengan baik. Hal ini disebabkan oleh hangatnya suhu Laut Merah dibandingkan laut sekitarnya. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di Akaba ini adalah dengan menaiki kapal dan melihat keindahan Laut Merah dari ruangan di bawah kapal ini. Dan untuk menuju ke sini, Anda bisa langsung ke dermaga
dermaga Aqaba dengan harga tiket 50 US dollar. Selain wisata, Laut Merah juga jadi pelabuhan untuk barang impor masuk ke Yordania. Dinamakan Laut Merah karena di sini hidup spesies alga Trichodesmium aretium yang saat mati membuat air Laut Merah berubah warna menjadi merah kecoklatan. Nah, kalau di belakang saya ini ada pelabuhan kargo yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dari luar negeri menuju ke Jordan. Otoritas di sini memang sengaja membedakan antara pelabuhan turis dan juga pelabuhan kargo. Seharian traveling, jangan sampai lupa makan dong. Kali ini aku kenalin sama menu wajib Aqaba Yordania, saya dia. Jika masakan Timur Tengah biasanya identik dengan olahan kambing, di Aqaba yang merupakan daerah pesisir, menu utamanya diganti dengan ikan yang ditangkap di Laut Merah. Ikan kakap yang sudah difile diberi rempah-rempah seperti jinten, kayu manis, dan ketumbar terlebih dahulu sebelum dipanggang. Dan salah satu tradisi di Timur Tengah mengkonsumsi sayur terlebih dahulu sebelum menyantap menu utama. Biasanya, salad dan makanan pembuka akan dimakan dengan roti kubus seperti ini. Nasi dan ikan sudah matang, waktunya penyajian. Saya dia menjadi salah satu menu andalan di Captain's Restoran yang telah berdiri sejak tahun 1981. Satu set menu seperti ini, mulai dari menu pembuka sampai penutup, harganya 15 Jordan dinar atau sekitar Rp330.000 per orangnya. Biasanya nih kalau di Jordan kita tuh makannya kalau nggak daging kambing, daging domba. Nah, karena kita sekarang lagi ada di Aqaba yang lokasinya ada di pesisir laut, jadi menu spesial mereka adalah ikan. Nah, ikan ini adalah ikan sibas atau ikan kakap yang biasa di Indonesia. Ikan sibas ini yang spesial di Aqaba ini, dia langsung diambil dari Laut Merah. Namanya saya dia. Segar karena ditangkap langsung dari Laut Merah jadi salah satu keunggulan olahan ikan di Aqaba dibandingkan daerah lain yang jauh dari laut. Seru wisatanya, kisah perjalanan Islam di negeri ini juga nggak kalah seru. Perjalanan saya lanjutkan ke daerah Al-Kaf, perkampungan Al-Rajib, atau dalam Al-Quran disebut Al-Rakim, yang berjarak sekitar 20 menit dari pusat kota Aman. Di sini saya mengunjungi sebuah situs yang kental dengan sejarah Islamnya, Gua Ashabul Kahfi atau Cave of the Seven Sleepers.
Gua ini merupakan tempat 7 orang pemuda dan seekor anjing yang bersembunyi dari kejaran Raja Dicyanus dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun lamanya. Dan bahkan kisah ini juga diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Kahfi. Dan di sekeliling Gua Ashabul Kahfi ini juga ditemukan 2 masjid yang terletak di atas gua dan juga di bawah gua. Sebenarnya ada banyak lokasi di dunia yang diklaim sebagai Gua Ashabul Kahfi. Namun bentuk bangunan dan peninggalan di dalam gua ini menunjukkan bukti kuat klaim bahwa gua di Yordania inilah yang asli. Termasuk pelataran masjid di depan dan atas gua yang masih tersisa peninggalannya seperti mihrab menghadap Ka'bah. Di dalam ada 7 makam. Kisahnya diceritakan langsung oleh Imam Masjid Ashabul Kahfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can you explain us about the history of the Cave of Sleepers? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sini Kahf Ashabul Kahfi, Gua Ashabul Kahfi. Sini 7 kuburan, 1, 2, 3, sini 4. Sini 1, 2, 3, semua 7. Semua jenazah tulang-tulang badan asli sini. Ashabul Kahfi tidur sini 309 tahun. Allah Azza wa Jalla said in the Holy Quran, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9. In tafsir, Ashabul Kahfi tidur sini 309 tahun. Matahari waktu syuruk, matahari terbit masuk from the hall in the morning, and matahari terbenam waktu ghurub masuk from the door in the evening. Satu anjing nama anjing Qatmir. Qatmir tidur di luar 309 tahun. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. And sini this is the white plaster zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin he make this. Wallahu a'lam bishawab. Gua ini menjadi tempat para pemuda berlindung ketika melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Mereka menolak ketika dipaksa menyembah berhala. Karena mempertahankan keimanannya, mereka pun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi. Allah menunjukkan betapa Ia Maha Besar. Masya Allah, ketika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Bergeser ke kawasan barat laut Yordania, sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Amman, ada peninggalan Islam lainnya, Kastil Ajlun. Terletak di puncak Bukit Ajlun atau juga dikenal Jabal Auf. Kastil ini terletak 1.100 meter di atas permukaan laut. Kastil Ajlun adalah salah satu peninggalan pemimpin besar Islam legendaris dari abad ke-12 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menguasai Timur Tengah dengan nama dinasti Ayyubiyah. Salahuddin mendirikan benteng ini beberapa tahun setelah mengalahkan dinasti Fatimiyah. Kastil Ajlun ini menjadi saksi dari kehebatan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir yang didirikan atas perintah langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada komandan perang sekaligus keponakannya, yaitu Izz al-Din Usama di atas Bukit Auf. Nah, benteng ini juga didirikan
untuk membendung sekaligus melindungi Mesir dari tentara salib. Karena letaknya yang tinggi, kastil juga berfungsi sebagai mercusuar yang mengirim sinyal atau aba-aba untuk armada laut yang hendak merapat ke pelabuhan. Bila melihat ke arah barat, kita akan menemukan kota Yerusalem dan wilayah lembah Yordania. Di sisi utara ada kota lembah Yordania sampai danau Tiberias. Kastil ini berdiri di atas reruntuhan gereja era Bizantium oleh keponakan Salahuddin Ayyubi, Is al-Din Usama. Is al-Din Usama adalah seorang komandan perang pada tahun 1184 sampai 1185 Masehi. Selain itu, kita juga dapat menemukan ruangan bekas musola dengan mihrab menghadap kiblat di lantai 2 kastil ini. Masuk ke kastil ini, pengunjung dikenakan tarif 3 Jordan dinar atau sekitar Rp66.000 per orangnya. Ada satu lagi kastil yang juga masuk dalam catatan sejarah Islam, yakni Kastil Al-Karak. Bedanya, kastil ini merupakan rampasan perang. Lokasinya yang sangat strategis membuat tempat ini menjadi sasaran pengepungan. Benteng Al-Karak ini dibangun oleh tentara salib dan pada akhirnya berhasil direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 dalam Perang Hindim. Untuk memantau dan menyerang pedagang, pelancong, dan pergerakan musuh yang melintas antara Laut Antik, Damaskus, Mesir, dan juga Mekah. Dari puncak tangga, kita dapat menikmati pemandangan Wadi Karak yang indah banget. Oh iya, kota terkutuk, Sodom, dan Gomora juga terlihat dari sini. Traveling in Jordan for 1 week now. I started in Aqaba, went to Wadi Musa to visit Petra, and then to Amman. And then in Amman I have read about Karak Castle. And our friends that we are here with, they are living in Jordan, so they told us it's a very nice place. And today they have weekend, so we just did like a day trip from Amman. And yeah, it's very nice here, so it's a good decision. Benteng ini dibuka setiap hari. Pada musim panas jam 8 pagi hingga 6 sore, sementara di musim dingin hanya dibuka sampai jam 3 sore. Lokasinya yang berada di atas perbukitan tinggi dan dikelilingi oleh dinding batu membuat Kastil Al-Karak jadi benteng yang paling sulit untuk ditaklukkan. Walau begitu, selama Perang Salib, Kastil Al-Karak sempat beberapa kali berpindah tangan antara pihak Muslim dan Kristen. Sultan Baibar dari dinasti Mamluk merenovasi dan mempertahankan benteng ini sampai gempa bumi meluluhlantahkan tempat ini. Daya tarik Yordania tak hanya aneka situs sejarahnya. Wisata kekiniannya juga nggak kalah seru. Assalamualaikum, selamat datang di tempat paling hits Kota Aqaba. Terletak 5 menit dari jantung Kota Aqaba dan 10 menit dari Bandara Aqaba, komplek ini memiliki laguna buatan untuk parkir kapal pesiar dan perahu pribadi.
40 meter. Garis pantai Aqaba bertambah setidaknya 17 km usai tempat ini dibuat dan terhubung langsung dengan Laut Merah. Di lahan seluas 430 hektar ini dibangun hotel, apartemen, dan outlet merek-merek ternama. Kebetulan nih, di sini ada akademi golf pertama di Timur Tengah. Kita cobain yuk. Sepertinya tidak terlalu sulit. Hehehe, salah besar. Ternyata nggak gampang loh main golf, makanya ada sekolahnya ya. Bagi pegolf pemula, driving range adalah tempat paling pas untuk belajar bermain golf. Di driving range, pegolf pemula akan melatih teknik dasar mulai memegang stick, posisi badan, mengayun, sampai memukul. Dibangun sejak 2008 lalu, komplek mewah ini memang disediakan bagi para konglomerat di Yordania maupun dari luar untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga dan juga berinvestasi. Membangun fasilitas baru dan modern menjadi salah satu strategi Yordania sajikan banyak pilihan bagi turis untuk berwisata. Kisah para nabi sampai wisata modern, Yordania punya semua. Alhamdulillah, di negeri ini aku kembali menambah wawasan. Wawasan soal perjuangan para pembela agama Allah, juga melihat langsung buktinya di depan mata. Terima kasih Anda telah menyaksikan Muslim Travelers yang dipersembahkan oleh